Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi ratusan pekerja pendamping desa memaksa masuk ke dalam gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat berunjuk rasa. Mereka menuntut Menteri Desa dicopot lantaran telah memecat pendamping desa secara sepihak. Di belakang mobil, maju ke depan, kawan-kawanku, sahabat-sahabat juang, para pendamping desa, kau dihinakan, kau jangan bangga kembali. Dengan membawa poster dan spanduk tuntutan, ratusan pendamping desa yang tergabung dalam Aliansi Pendamping Desa Merah Putih berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Desa. Massa memaksa masuk ke dalam gedung yang dijaga ketat oleh petugas pengamanan dan kepolisian. Aksi saling dorong antara petugas dan massa tak terhindarkan. Hal ini membuat pagar utama gedung terbuka dan massa merangsak masuk ke dalam gedung. Unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan kebijakan Menteri Desa PDT tentang PHK sepihak kepada pendamping desa yang pernah mengikuti pencalonan sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024. Total ada 1.040 orang pendamping desa di tahun 2025 yang kehilangan pekerjaannya. Kami hadir ke tempat ini, kami ingin menunjukkan bahwa kami sangat profesional dan berintegritas dalam membangun desa, dalam mendampingi desa. Yang menjadi persoalan bahwa kami hari ini yang berjumlah 1.040 orang dan ribuan orang lain atas kebijakan yang tidak populer, atas kebijakan yang zolim oleh Menteri Desa Randi Sutanto melakukan PHK terhadap kami seluruh pendamping desa 1.040 orang. Para peserta aksi juga meminta Presiden Prabowo agar mencopot Yandri Susanto sebagai Menteri Desa karena dianggap tidak memihak kepada pekerja pendamping desa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru itu berinisial MSY. Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru berinisial MSY yang merupakan Social Security Legal Wilmar Group. MSY ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta. Selain menetapkan tersangka baru, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi dan menyita 2 mobil mewah. Keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan satu orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Dengan demikian, Kejagung saat ini telah menetapkan sebanyak 8 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus minyak goreng. Ketujuh tersangka sebelumnya terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
4 hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng pernah jadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar, mulai dari sidang kasus KM50, pembunuhan Brigadir Yosua, penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, hingga kasus yang menjerat petinggi FPI Rizik Syihab. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kejagung mengungkap Ketua PN Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi. Sebelumnya, keempat hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng ini pernah jadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar. Tersangka kasus suap penanganan korupsi ekspor minyak sawit mentah Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menangani sejumlah kasus besar. Nama Arif sebelumnya pernah menjadi sorotan publik saat memutus vonis bebas terhadap terdakwa penembak Laskar Front Pembela Islam atau dikenal dengan peristiwa Kilometer 50. Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanti pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar. Tersangka lainnya Hakim Ali Muhtarom juga jadi sorotan. Ia merupakan salah satu hakim pengadilan tipikor Jakarta yang sempat menangani sejumlah perkara seperti kasus korupsi PT Asabri, kemudian kasus korupsi mantan Gubernur Papua Lukas NMB, kasus korupsi PT S4G Kemenkominfo, hingga menangani perkara korupsi impor gula. Dalam kasus ini menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Usai Ali Muhtarom jadi tersangka, posisinya dalam penanganan perkara ini digantikan hakim lain. Hakim lainnya yang jadi tersangka adalah Juyamto. Namanya mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 2019. Saat itu Juyamto memvonis 2 terdakwa penyiraman masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Selain itu, Juyamto juga pernah menangani perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menjerat Verdi Sambo. Beberapa waktu lalu, Juyamto juga menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Juyamto menolak pra-peradilan Hasto. Adapun Hakim Agam Syarif Baharudin pernah menangani perkara kasus korporasi termasuk di sektor kelapa sawit hingga kasus yang menyeret petinggi FPI Rizik Syihab terkait dengan kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.